Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Selamat datang di channel Ria Saputra Motivator. Kali ini kita akan berbagi terkait tips wawancara PDDI. Wawancara ini sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah kata kunci agar kita bisa terpilih dan lolos jadi awardee beasiswa. Ini sebuah fakta yang mengejutkan, ya. Di IG Kemdikti-Saintek itu diberikan pengumuman bahwa 4.993 dosen pendaftar dinyatakan lolos seleksi dari 6.768. Padahal kuota yang kita ketahui bersama, Pak Berlianus mengatakan sekitar 1.300 dan akan melakukan pembicaraan dengan LPDP agar bertambah menjadi 1.000, jadi kurang lebih 2.000. Jadi kalau 2.000-an kurang lebih kuota yang disediakan, ada sekitar kurang lebih 3.000 yang tidak lolos seleksi. Nah, maka wawancara ini menjadi kata kunci yang sangat penting kita kuasai. Bagaimana mempersiapkan wawancara beasiswa ini? Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bersama, bahwa ini ingin melihat sejauh mana kesiapan akademik kita, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang bidang studi dan potensi penelitian kita. Kemudian kita harus menjelaskan, meyakinkan apa alasan kita untuk mengejar beasiswa ini. Potensi penelitian kita ini akan menyoroti bagaimana kemampuan kita berkontribusi secara signifikan pada bidang studi. Kemudian terakhir, kesesuaian, keselarasan program dan universitas yang dituju. Maka pada poin ini penting sekali kita untuk mengecek dan melihat apakah kita layak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi aspek kemampuan, aspek skill, sikap, dan proposal penelitian. Kalau kita melihat, ini yang perlu kita ketahui bahwa salah satu tujuan adanya beasiswa di Kemdikti-Saintek, dulu BPI, sekarang PDDI, ini saya garis bawahi ada 3 hal penting. Yang pertama, diharapkan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional. Kedua, meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi yang dihasilkan. Yang terakhir, ketiga, menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi perubahan zaman. Jadi diharapkan bahwa beasiswa ini bisa mendukung kontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga, kalau bisa kaitkan topik-topik penelitian kita dengan asta-cita presiden. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa setiap kita menjelaskan ke pewawancara, walaupun ini tidak tertulis ya di dalam proposal penelitian, kita harus meyakinkan bahwa penelitian kita ini berkontribusi dalam mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo. Karena kenapa? Karena ini artinya inline dengan tujuan beasiswa tadi. Lihat nanti, kalau bisa spesifik bahwa ini mendukung asta-cita keempat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM dalam bidang sains dan teknologi dan sebagainya. Itu menjadi kata kunci agar kita bisa inline. Dan ini inline ya, sesuai dengan tujuan dihadirkannya beasiswa. Ini juga mengindikasikan bahwa kita punya wawasan kebangsaan terkait kepedulian kita terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Yang pertama, jadi ada 3 poin yang kita akan bahas di pada video ini. Sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara apa yang harus kita lakukan. Saat wawancara, teman-teman semuanya bisa mempersiapkan Bapak Ibu terkait pengenalan diri. Who am I? Siapa saya? Jadi, Bapak Ibu semuanya, wawancara ini adalah based on berdasarkan CV, esai, dan proposal penelitian yang telah kita unggah di sistem. Jadi tidak akan jauh dari apa saja yang sudah kita ceritakan, kita tuliskan di dalam dokumen-dokumen yang sudah kita kirimkan di sistem. Pertama, kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Biasanya nanti pewawancara itu akan mencari titik lemahnya di mana dan akan mengkonfirmasi, atau dia akan bertanya apa kelebihan Anda. Dia akan memvalidasi ulang apakah yang kita tulis itu real, sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya. Kemudian alasan studi, kenapa mulai studi, kenapa memilih kampus tersebut. Kemudian riset mendalam memahami bidang studi yang kita pilih
dan kontribusi masa depan terkait tujuan akhir studi. Jadi sebelum kita menaklukkan asesor, sebelum menaklukkan pewawancara, kita hendaknya mengenali diri sendiri. Ya, jadi peperangan sesungguhnya bukan peperangan di luar, tapi pengenalan di dalam, peperangan di dalam diri. Jadi pengenalan diri. Yang kedua, saat kita sudah memahami pengenalan diri tersebut, kita hendaknya menguasai proposal penelitian. Karena secara umum, ini beberapa hasil diskusi dengan penyelenggara beasiswa dulu, Bu Ratna Prabandari, sekarang sudah pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar, kata dia, hampir sebenarnya 70%-an wawancara ini, beasiswa khususnya dosen ini, adalah terkait dengan proposal penelitian. Apa saja yang dinilai dalam proposal penelitian ini? Yang pertama tentang isi secara komprehensif, mulai dari latar belakang, kemudian kenapa memilih topik ini, terus metodologi, riset gap-nya, kemudian outline-nya nanti ya, dan akan diceritakan terkait outline-nya berapa. Kemudian terkait fleksibilitas, artinya bersedia untuk menyesuaikan proposal berdasarkan masukan-masukan. Karena bisa jadi di dalam ruang wawancara itu seperti memberikan pressure, menekankan kita terkait kenapa proposalnya seperti ini, metodologinya kenapa harus seperti ini. Ya, apakah kita termasuk orang yang fleksibel, bisa menerima masukan atau ngototan? Ini menjadi ujian juga ketika dalam wawancara. Kemudian antisipasi pertanyaan. Jadi jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang mungkin diajukan selama presentasi. Jadi biasanya di dalam wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan bonus yang di luar ekspektasi kita, di luar based on CV, esai, dan proposal penelitian. Selanjutnya yang ketiga, hendaknya kita memahami profil universitas dan program studi. Ini menjadi kata kunci juga, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang sedang melamar beasiswa. Karena kenapa memilih kampus tersebut? Jadi reputasi universitasnya seperti apa, peringkat dan kekuatan program studinya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan karena ini baik, tidak cukup. Misalkan, kenapa memilih kampus ini? Karena ini 7 terbaik se-Asia Tenggara di bidang pendidikan, misalkan ya, kalau di UM itu seperti itu. Kemudian karena ini terbaik peringkat sekian berdasarkan ini, misalkan kayak gitu. Kedua, terkait profil dosen. Ini minat penelitian dan publikasi pembimbing. Hendaknya kita juga mengecek di Google Scholars bisa, atau di kepakaran di website universitas. Kita harus mengecek apakah penelitian kita ini kita punya pakar yang sesuai dan bisa membimbing kita sebagai promotor saat penelitian nanti dan studi di kampus tujuan. Jadi kita harus riset sederhana, cek di Google Scholar, cek pada kolega, cek juga di website universitas untuk memastikan bahwa penelitian kita ini sesuai dan memiliki promotor. Maka nanti kalau bisa kita melakukan korespondensi, menghubungi promotor, misalnya melalui email atau WhatsApp, untuk menunjukkan bahwa kita sudah sungguh-sungguh riset mini ya, untuk memastikan bahwa penelitian kita sesuai dan memiliki dukungan-dukungan di dosen kampus tujuan. Terakhir itu, selain reputasi universitas, profil dosen, dan kurikulum, struktur program studi dan persyaratan kelulusannya apa saja? Karena ini juga menjadi pertanyaan penting bagi pewawancara, apakah kita memahami medan peperangannya sesungguhnya. Misalkan pertanyaannya, ada berapa SKS? Misalkan ada berapa semester? Syarat kelulusannya apa saja? Kemudian pertanyaannya ini menarik sekali ya. Kalau bisa, Anda harus bisa memastikan bahwa Anda bisa tamat dalam 3 tahun. Kalau saya dulu menuliskan seperti ini, ini kurang lebih project timeline S3. Di S1, waktu itu saya tidak membayangkan pertanyaannya akan muncul, tapi karena sudah membaca, alhamdulillah sudah membaca kurikulumnya, saya katakan di semester 1 saya punya 10 SKS, kemudian semester 2 ada 8 SKS, semester 3 ada 4 SKS, semester 4 ada 4 SKS, kemudian disertasi. Jadi ada 8 semester, kemudian ada 4 tahapan ujian, misalkan ujian kualifikasi tulis, kualifikasi lisan, ujian kelayakan, dan ujian tertutup. Jadi hal-hal seperti ini harus di luar kepala kalau bisa. Jadi kita memahami, oh berarti ketika wawancara melihat, berarti anaknya sudah siap. Terus publikasinya ada berapa, misalkan Scopusnya ada berapa, 1 atau 2, Ki berapa. Jadi kita harus mengetahui tahapan-tahapan yang ada di dalam universitas. Selanjutnya yang ketiga, yang kita harus pahami juga, persiapan teknis dan logistik. Ini menjadi kata kunci juga. Ketika kita mulai mempersiapkan diri, kita harus cek ya,
apakah koneksi internet kita baik atau tidak. Ini pastikan ya. Jadi internetnya harus stabil karena ini terkait dengan kita menggunakan kamera. Kamera ini memakan kuota yang cukup banyak, dan suara. Pastikan pewawancara mendengar suara kita dengan jelas. Kalau bisa juga gunakan headphone boleh, headset, kemudian kamera yang baik supaya pencahayaannya baik, sebagainya. Kemudian dokumen pendukung biasanya yang ditanyakan itu biasanya KTP, bukti pendaftaran, LOA, dan sebagainya harus dipersiapkan. Kalau bisa di print, dan ada juga untuk digital kalau minta di share screen. Kemudian lingkungan yang tenang, pastikan tempat yang tenang dan bebas gangguan selama wawancara. Monggo, apakah mau menyewa satu kamar hotel misalkan ya, yang jaringan wifi-nya kuat, itu tidak jadi masalah, terserah yang nyamannya, apakah bisa di rumah, di kamar, di kampus, pastikan steril, tidak ada banyak orang di luar. Kemudian pastikan juga pakaian yang sopan, rapi, dan profesional saat wawancara. Boleh pakai kemeja, boleh pakai batik. Kalau saya waktu itu pakai batik, misalkan. Ini Bapak Ibu bisa juga cek di speed test, nanti cek aja di internet, kemudian ketik speed test, kemudian klik go untuk ngecek berapa Mbps kuota yang kita miliki di rumah. Jadi Bapak Ibu juga harus preventif juga mempersiapkan kalau wifi-nya mati, misalkan harus menyiapkan wifi handphonenya dalam keadaan tercas penuh. Ini hal teknis yang Bapak Ibu harus persiapkan. Dan ini yang menjadi kata kunci berikutnya, yaitu adalah doa orang tua. Kalau sudah punya istri, doa istri atau doa keluarga. Ini menjadi kata kunci Bapak Ibu. Kalau bisa studi kita ini memiliki dukungan orang-orang terdekat di antara kita. Karena salah satu pintu terbesar terkabulnya doa adalah doanya orang tua. Karena ini yang saya rasakan bahwa ketika apply ini banyak sekali pihak-pihak yang harus kita libatkan selain dukungan institusi, terus pimpinan, rekomendasi dosen, rekomendasi, ini kan di luar diri kita semua ya, rekomendasi LDikti, rekomendasi rektor, rekomendasi dekan, rekomendasi yang lainnya. Ada rekomendasi yang sangat penting, yaitu rekomendasi dan doa orang tua. Doa istri, yang belum punya istri ya doanya orang tua ya. Itu mudah-mudahan yang menjadi nilai pembeda kita dengan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan kalau ini rezekinya, insya Allah akan ada jalannya. Oke, yang selanjutnya saat wawancara. Saat wawancara, kita harus menunjukkan antusias dan percaya diri. Jadi sikap positif ini menunjukkan minat dan kegembiraan kita yang tulus. Jadi teman-teman, itu kelihatan, orang antusias itu kelihatan dari sorot matanya. Ya, senyumannya itu menjadi kelihatan sekali. Jadi orang yang antusias itu tidak semangat orangnya ya, semangat dan percaya diri dari suara, dari sorot mata, dari body language. Yang kedua itu kontak mata. Tentu kita harus mempertahankan kepercayaan diri kita melihat kontak mata. Makanya saya sarankan teman-teman ada juga yang mempersiapkan contekan-contekan yang balik melalui slide ataupun kertas-kertas. Tapi kalau bisa itu sudah kita hafal dan kita kuasai dengan baik. Tidak lucu ya kalau ketika ditanya tentang proposal atau esai lalu kita menjelaskan sambil menunduk, sambil membaca dan tidak menatap pewawancara. Itu mengesankan bahwa kita kurang siap. Saya juga dulu membuka layar di kiri, layar di kanan, akhirnya tidak bisa dilihat karena saya fokus ke kamera. Nah, ini menjadi nilai tambah juga bahwa untuk menunjukkan kesiapan kita. Kemudian bahasa tubuh dalam menyampaikan kepercayaan diri menjadi penting juga. Jadi teman-teman, bahasa tubuhnya boleh menggunakan gestur tangan, ya, wajah, tubuh, itu seperlunya. Jadi jangan terlalu ke atas kepalanya, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu jauh. Selanjutnya, membangun jawaban yang efektif. Nah, membangun jawaban yang efektif, kata kuncinya dengarkan dengan seksama. Jadi sebelum kita menjawab, kita mendengarkan. Kalau pengalaman saya, kurang lebih saya menjawab 1-2 detik setelah pertanyaan selesai. Jadi jangan langsung menjawab. Kalau terlalu cepat menjawab, terkesan kita tidak mikir. Kalau terlalu lama, itu telat mikir. Ya, kalau terlalu lama itu telat mikir, kalau terlalu cepat itu terkesan tidak mikir. Jadi kasih jeda sekitar 2 detik, kemudian menjawab. Ya, misalkan jelaskan. Bisa Anda menjelaskan
profil Anda atau deskripsikan diri Anda. Misalkan setelah kata Anda baru menjelaskan. Seperti itu. Jadi jangan bertele-tele ya kata kuncinya. Kemudian susun jawaban secara struktur dan poin-poin utamanya. Jadi kadang-kadang kita ditanyanya apa, menjawabnya seperti apa. Jadi fokus dulu kepada pertanyaan intinya, baru kalau mau memberikan penjelasan tambahan itu seperlunya, secukupnya. Jangan terlalu panjang karena waktunya terbatas. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ini menjadi kata kunci bahwa kesederhanaan, simplicity itu adalah kejeniusan. Jadi orang bisa menyederhanakan sesuatu, itu tanda-tanda bahwa dia sebenarnya pintar dan jenius. Kemudian kejujuran dan transparansi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa wawancara ini based on CV, esai, dan proposal penelitian. Pastikan jujur dan transparan. Jadi ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, ini hasil interaksi saya. Karena Bapak Ibu, ini rahasia ya, ini off the record. Dan tidak ada kayaknya di buku-buku panduan. Yang dicari sebenarnya ini rahasia, boleh Bapak Ibu? Rahasia, spesial untuk Bapak Ibu semuanya ya. Yang dicari, ini off the record juga, yang dicari sebenarnya satu kata kunci, tough. Tough itu Bapak Ibu? Ada yang tahu tough? Tangguh. Tangguh, Bapak Ibu. Ini saya hasil interaksi sama beberapa psikolog, pewawancara. Kami itu sebenarnya tidak cari orang yang pintar-pintar amat, tapi cari orang yang tangguh. Karena S3 itu masalahnya bukan hanya akademik Bapak Ibu. Bukan hanya nulis artikel, ada masalah keluarga. Betul Bapak Ibu? Ninggalin keluarga, ninggalin anak, pekerjaan, teman kerja, dosen. Ada, misalkan di promotor itu dikeluarkan, misalkan ya bimbingannya ya, ternyata dia punya masalah sama promotor, itu masalah lagi tuh. Sama keluarga punya masalah. Misalkan saya, mohon maaf, ketika saya studi, tiba-tiba saya lagi kuliah, ditelepon orang tua kena stroke, saya harus pulang. Dan saya harus ngurus orang tua. Dan sampai saat ini misalnya orang tua saya bawa ke Malang untuk merawat orang tua. Sambil studi, sambil merawat orang tua. Itu menjadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus, jadi tough, tangguh itu, dan itu kelihatan nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nulis esai itu jangan kayak malaikat, tidak pernah gagal. Ada beberapa awardis saya waktu coaching juga lihat, ini kok dia menyembunyikan kegagalannya, menyembunyikan kelemahannya. Kebalik Bapak Ibu. Saya justru pertanyaan psikolognya tentang kelemahan saya, tapi bagaimana saya membalikkan kelemahan itu menjadi kekuatan, dan itu menjadi poin lebihnya, ya. Jadi itu menjadi poin lebih bagaimana kelemahan bisa menjadi kekuatan. Nah, karena saya punya pengalaman langsung, ada salah satu kandidat itu yang bahasa Inggrisnya bagus sekali, Scopusnya banyak, ya pasti jejaring internasionalnya luas, tapi tidak lulus beasiswa. Tidak lulus beasiswa karena ada faktor X ya. Ketika psikolog mewawancara itu kena di faktor X-nya terkait dukungan keluarga. Selanjutnya teman-teman, itu terkait pengelolaan waktu, karena waktu kita terbatas ya. Jadi karena terbatas, jawabnya yang sesuai dengan apa yang ditanyakan saja untuk mencegah kehabisan waktu. Kemudian berikan jawaban yang ringkas dan hindari informasi-informasi yang tidak perlu. Sekali lagi karena ini based on CV dan esai serta proposal penelitian, jadi pastikan itu sesuai. Karena ini validasi apakah yang kita tulis sesuai dengan kenyataannya. Dia mau lihat orangnya ini benar atau tidak. Karena bisa jadi esainya bagus sekali, ternyata orangnya tidak bisa menjawab, atau itu bukan dirinya. Jadi itu pastikan bahwa teman-teman bisa menjawab dengan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Sudah singkat, jelas, dan mudah dipahami. Daripada singkat, jelas, dan tidak paham, ya, lebih baik singkat, jelas, dan mudah dipahami. Saat wawancara, teman-teman, ini bisa beberapa hal yang teman-teman bisa kuasai terkait perkenalan diri. Biasanya perkenalkan diri Anda. Nah, karena pengalaman kita banyak sekali, tentu kita harus memilah-milah highlight mana yang penting kita untuk ceritakan. Misalkan masa lalu, kemudian saat ini pekerjaannya apa, kemudian ke depan kita mau ngapain dan jadi apa, berkontribusi di bidang apa, itu harus dijelaskan. Terkait juga tentang motivasi program, jelaskan motivasi dalam mengikuti program ini dengan tujuan kita. Kemudian terkait proposal penelitian, sekali lagi rencana pasca lulus seperti apa, kekuatan dan kelemahan, mengapa kami memilih Anda. Nah, ini pertanyaan yang cukup shocking. Bisa jadi ini pertanyaan di akhir, menjelang akhir ya. Bisa jadi ini di awal, mengapa kami harus memilih Anda. Pertanyaan itu sangat adaptif, tidak terlalu urutan seperti itu, tergantung
bagaimana respon kita. Jadi dia akan bertanya sesuai dengan respon kita. Ya kalau respon kita A, kemudian dia bertanya B. Kalau kita menjawab B, kemudian ditanya C. Ya, jadi sangat adaptif sekali dan kondisional dengan kondisi peserta calon awardee yang akan diwawancarai. Jadi ada satu pertanyaan juga yang sangat pelik juga terkait jika Anda tidak lulus. Jika Anda tidak lulus, apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaan yang ada yang menjawab akan tetap lanjut, dan ada juga yang menjawab berhenti kuliah. Nah, kalau saya dulu menjawab bagaimana saya hanya bisa bertahan 1 atau 2 semester, kemudian tapi saya tidak akan bisa menyelesaikan studi saya. Karena tabungan saya hanya cukup untuk membiayai saya selama 2 semester. Jadi saya diplomatis di tengah-tengah, tidak langsung mundur dan tidak langsung menjawab untuk lanjut. Ya, saya mengindikasikan bahwa saya memiliki saving dana, kalaupun ada keterlambatan pencairan, saya bisa tetap survive, tapi tidak bisa sampai selesai. Dan ternyata, ini fakta yang mengejutkan ya, ketika saya masuk award di tahun 2022 itu, saya tanya sama teman-teman, sebagian besar mendapatkan pertanyaan yang sama, karena di profil akun kita itu kan ada terkait pendapatan orang tua, kemudian gaji kita, gaji istri, dan sebagainya. Jadi dia akan mengecek, sebenarnya anak ini cerdas, mampu, dan bisa membiayai dirinya sendiri. Misal ya, ada dukungan dari kampus, lagi kan pertanyaannya apa dukungan dari kampus? Nah, kalau sudah lengkap seperti itu, sebenarnya dia nggak butuh beasiswa. Nah, jadi lulus atau tidak lulus beasiswa ini bukan terkait pintar nggak pintar, tapi dia layak atau tidak layak, sesuai atau tidak sesuai. Bisa jadi dia pintar, punya banyak uang kan, nggak butuh beasiswa kan, karena tetap lanjut, yuk silakan, kata dia. Jadi kalau bisa untuk memastikan bahwa kita membutuhkan beasiswanya dan kita siap berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Seperti itu ya. Itu saat wawancara, nanti ada banyak hal yang teman-teman bisa kuasai terkait wawancara, tapi itu beberapa pertanyaan-pertanyaan fundamental yang akan selalu keluar ya, terkait proposal penelitian, pengenalan diri, strength, kekuatan, dan kelemahan bisa akan diulik gitu. Terkait bagaimana kondisi kita ketika kita lagi down, dan apa yang harus kita lakukan, pelajaran apa yang terakhir kali kita pelajari. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ya kalau sebagian tidak kuat akan ketahuan oleh psikolog. Setelah wawancara, teman-teman, ucapkan terima kasih, kemudian refleksikan, evaluasi kinerja wawancara Anda untuk perbaikan. Kira-kira apa yang kurang tadi. Dan terakhir itu berdoa dan tawakal. Tetap optimis dan sabar menunggu hasil seleksi. Ya, jadi setelah selesai tetap kita awali dengan luruskan niat. Sekali lagi nih di awal tadi saya lupa mengatakan bahwa sebelum memulai wawancara atau beasiswa ini, luruskan niat kita masing-masing. Untuk apa kita studi ini? Apakah studi ini sebagai pelarian, ataukah kita benar-benar ingin meningkatkan kapasitas? Karena bagi saya, ruang terbesar di alam semesta adalah ruang untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Oleh karena itu, kita senantiasa membenahi diri kita untuk selalu berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ini tadi yang pertama, perkenalan diri. Pertanyaan closing, biasanya jelaskan mengapa kami harus memilih Anda. Sederhana sekali itu. Kenapa kami harus memilih Anda? Banyak sekali orang, kenapa kami harus memilih Anda? Itu mulai hari ini harus direnungkan. Kenapa itu harus memilih Bapak Ibu semuanya? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan wawancara. Dan setelah wawancara nanti Bapak Ibu bisa mengucapkan terima kasih, kemudian refleksi. Dan ini kalau saya Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi ya. Ini Bapak Ibu bisa rasakan atau tidak. Sebelum wawancara, setelah wawancara kita ikhtiar 1000%, 100%. Tapi setelah wawancara, Bapak Ibu, setelah wawancara, kalau saya pribadi ya, saya doa seperti ini, ya Allah, jika ini baik untuk dunia saya akhirat saya, mudahkan. Seperti doa istiqoroh. Jika tidak baik, berikan saya yang lebih baik dari ini. Jadi saya tidak lagi bersandar sama ikhtiar saya, riset-riset saya, proposal saya, cara saya menjawab. Karena Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar, nanti kita akan kecewa di akhirnya. Karena ini yang mau saya tutup tadi, di apa yang sudah ditakar tidak akan pernah tertukar Bapak Ibu. Apa yang menjadi takdir sudah pasti akan hadir.
Jadi sekuat apapun ikhtiar kita untuk mendapatkan beasiswa ini, kalau bukan takdirnya, tidak akan dapat. Tapi bukan artinya Bapak Ibu tidak berusaha, ya. Karena saya termasuk orang yang persiapan beasiswanya itu tidak sesiap teman-teman. Bapak Ibu harus jujur saya katakan. Karena saya mengurus persiapannya itu sambil mengurus akreditasi. Jadi saya pendaftaran itu limit hamil berapa itu ya? Hanya limit berapa. Jadi saya katakan bahwa saya termasuk orang yang beruntung. Ini karena dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya katakan bahwa ini kalau sudah takdirnya pasti datang, Bapak Ibu. Jadi saya sudah menyiapkan hati saya siap untuk dapat beasiswa dan siap untuk tidak dapat beasiswa. Nah, nanti terbukti ketika jadi awardee dengan semua dinamikanya itu, Bapak Ibu akan terbukti. Bapak Ibu esainya benar atau tidak. Ya Bapak Ibu, ini yang buat Bapak Ibu menjadi tentram. Kalau itu ada rezekinya, dapat Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dimarah-marah di ruang, saya termasuk yang dimarah-marah Bapak Ibu. Saya termasuk yang dimarah-marah di ruang Zoom oleh akademisi itu. Ini metodologi penelitiannya gimana ini? Ini artikelnya seperti apa ini? Saya bilang, ya Allah. Saya bilang, saya kalau lihat situasi wawancara itu kayaknya tidak mungkin saya lulus. Kemungkinan ya. Nah, tapi apa yang membuat saya berhasil? Tadi saya katakan Bapak Ibu, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ditopang Bapak Ibu, iya, jadi ikhtiar saya sebelum itu, kalau dimarah diam saja Pak, sebab belum kuliah. Oh iya boleh ya. Jadi karena Bapak Ibu ada juga orang yang ngeyel ya. Ada orang, mohon maaf, mahasiswa itu ngeyelan. Kalau dimarah, dibalas marah lagi. Nah itu contoh ada mahasiswa kami, satu bimbingan, akhirnya di kick sama promotor, di kick keluarkan. Karena orangnya ngeyelan. Promotor yang ngomong kayak gini, dijawab kayak gini. Promotor ngomong dijawab kayak gini. Akhirnya di kick, dikeluarkan. Dan buat grup baru akhirnya. Itu ngeyel banget anak itu. Dan dia bukan beasiswa PPDI ya, bukan beasiswa BPI juga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa, dan perbanyak kebaikan-kebaikan, sedekah, berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat sudah lolos seleksi administrasi dan selamat menjalani proses wawancara ini. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik dan teruslah berdoa dan teruslah berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada semuanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.